Assalamualaikum King. Afwan izin bertanya. Saya ada 2 pertanyaan King. Insya Allah Januari 2023 saya berangkat melanjutkan sekolah ke New Zealand. Insya Allah rencana mau tinggal sementara di asrama yang memiliki tipe 1 unit terdiri dari 6 kamar. Jadi kayak kontrakan gitu ya. 1 kamar mandi dan ruang TV. Saya berencana ingin tinggal 1 unit yang terdiri dari wanita semua. Jadi memang milih yang cewek semua ini Ustaz. Berarti bisa campur ya. Permasalahannya saya tidak bisa memilih wanita tersebut muslim atau bukan. Jadi dia bisa milih sesuai dengan gendernya, tapi dia gak bisa milih mana yang sesuai dengan agamanya. Jadi gak ada pengkelompokan secara ini kepercayaan. Atau bukan ditambah lagi di New Zealand itu sangat pro terhadap LGBTQ, yang mana ada kaum lesbi. Nah pertanyaannya, bagaimana jika saya membuka aurat sebatas menggunakan mihna di dalam rumah dan ternyata di situ ada non muslim dan juga kemungkinan juga ada yang lesbi gitu. Karena sudah lumrah banget di sana. Masih kemungkinan ya. Kemungkinan, tapi di sana udah biasa banget orang lesbi begitu. Dan yang lesbi udah biasa udah memang diindra langsung, dilihat langsung atau lihat berita aja. Penanyanya udah pernah ke New Zealand atau baru mau berangkat ini? Baru mau berangkat Ustaz. Okay. Jadi orang lesbi itu udah lumrah di situ. Jadi kemungkinan di sini bakal ada gitu loh. Okay. Setelah saya sedikit tahu di sana ternyata kamar mandinya tipe gender neutral bathroom. Jadi sama ya. Jadi apa ya? Gendernya itu di dalam kurung diperuntukkan untuk LGBT. Jadi memang dikhususkan untuk LGBT gitu loh. Jadi LGBT malah dia ada khusus lagi. Malah di ini apa? Difasilitasi. Kamar mandinya itu fasilitasnya memudahkan LGBT gitu. Di mana toiletnya di kubikal, tapi wastafelnya untuk semua orang. Kubikal itu kayak apa yo? Ya nggak tahu saya tadi. Berarti kayak di kotak-kotak kali, di partisi gitu kali, kayak di apa kayak gitu di ada kamar toilet umum gitu kan. Gimana ya? Wastafelnya bareng-bareng, baru nanti kamar mandinya kotak-kotak gitu. Nggak tahu. Kubik-kubik itu di kotak-kotak tuh gimana? Kontainer kumaha? Kontainer. Di kontainer. Berarti nggak permanen. Ya Allah ini mas. Kan ada rumah-rumah kontainer itu Ustaz. Ayo dong. Mana Meita? Meita mana? Udah gabung nggak? Iya. Ayo dong, tolong jangan dipersulit Ustadz Iskandar ya. Gabung grup Telegram aja udah susah payah beliau ini ya. Tolong dong. Iya, di kubikal tapi wastafelnya untuk semua orang. Permasalahannya bagaimana saya wudhu jika wastafelnya bisa diakses oleh siapapun. Wah, umum gitu loh. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saya boleh wudhu di atas lubang kloset jika tempat tersebut memungkinkan cuma itu yang tertutup gitu loh dan jarak ke masjid sangat jauh. Begitu Ustaz. Lubang kloset berarti yang kloset duduk yang ada pencetannya itu ya? Iya Ustaz. Keluar untuk cebok itu. Iya. Ya Allah. Oke. Ya, baik. Udah selesai nih. Udah. Gimana Ustaz? Baik. Terima kasih pertanyaannya ya dari Mbak Meta. Ini nama asli ya? Nama asli kayaknya. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan kuliah ya yang tadi ditanyakan, apalagi di New Zealand ya, kalau bahasa Indonesia kita Selandia Baru kan ya, itu di bawahnya Australia kan ya? Iya Ustaz, di atasnya ya. Merkurius. Jadi di atasnya enggak. Ya, di bawahnya laut apa itu, laut Hindia berapa gitu ya. Iya.
Jadi banyak perkara yang memang harus dirinci di sini ya. Jadi pertama mulai dari hukum menurut ilmu sendiri ya, talabul ilmi di negeri-negeri kafir. Jadi apa, negeri kafir yang statusnya bukan negeri-negeri muslim kan gitu. Sepanjang yang saya paham teman-teman sekalian bahwa kuliah ya, yang urusan kuliah ya, tidak di negeri-negeri kafir itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan dengan mutlak. Nah, itu catatannya. Jadi nggak ada yang membolehkan dengan mutlak, itu tidak ada. Maksudnya udah berangkat aja gitu. Ya, ada yang mensyaratkan misalnya selagi ada di negeri muslim maka hendaknya dia itu di negeri muslim, gitu. Ya, begitupun bekerja, kalau selagi dia di negeri muslim itu masih aman kan gitu, maka hendaknya di negeri muslim gitu. Karena pertimbangan para ulama itu adalah menjaga agama itu lebih utama daripada semua yang lain-lain. Ya, jadi menjaga agama itu lebih utama. Jadi ada pun yang membolehkan itu, pertama dari sisi orang yang berangkat itu memang dia harus menjamin dirinya itu aman agamanya, gitu. Jadi aman agamanya. Yang kedua, kemudian di sana itu aman, terjaga aman agama dan tentu nyawanya, fisiknya kan, rasa aman, bukan hanya agama baru kemudian nyawanya kan gitu. Sehingga yang ini kemudian yang harus dipastikan sebelum kemudian berangkat. Yang artinya kalau memang jurusan yang dipilih ini adalah jurusan yang mungkin nanti bermanfaat untuk umat kan gitu, dan mungkin nggak ada di kampus-kampus Islam di negeri Muslim, ya silakan tadi. Tetapi dengan syarat tadi dia harus kemudian bisa tidak memastikan sih. Jadi memang Bismillah bahwa dia harus niatkan kuat ini untuk kembali kepada kaum muslimin. Insyaallah. Jadi ya jangan sampai kemudian. Aku udah nanya itu, Ustaz. Aku udah nanya ngambil apa gitu. Kenapa kok ke New Zealand gitu? Iya. Alasannya apa kalau boleh tahu? Kata dia, saya mengambil S2 kebencanaan. Jadi belajar ilmu kebencanaan, kayak pandemik kemarin itu loh, Ustaz. Mitigasi apa itu ya? Itu kali apa? Kalau mitigasi itu apa? Antum bencanaan gitu kali ya? Iya, kebencanaan. Iya. Jadi penanganan manajemen kali ya, manajemen kebencanaan gitu kali ya? Penanganan, iya, kayak siapa itu ya, Aisyah, Dokter Aisyah yang dulu itu pas ada ini apa ya, tokoh muslim juga perempuan, pas pandemi itu bermanfaat banget ilmunya ternyata Pak, sama ini sama Indonesia. Siapa itu Aisyah, siapa? Dewi Nur Aisyah gitu, Dewi Nur Aisyah. Oke. Nah, ini kayaknya masih sama dengan hal seperti itu, dan kita setahu saya saat memang di negeri-negeri muslim yang seperti ini itu boleh dibilang nggak ada. Dan kata beliau ini, karena pekerjaan saya itu berkaitan dengan rumah rakyat dan perhatian PUPR ya berarti ya? Dan dia nanganin itu kebencanaan juga dari pemerintah juga seperti itu. Tadi kementeriannya apa, backgroundnya kementerian apa? Tadi backgroundnya PUPR kan? PNS ya, pegawai negeri sipil ya, dan dia kerja sama pemerintah, nggak tahu kementerian apa ini, rumah rakyat. PUPR berarti sama dengan adik saya. Adik saya juga di PUPR. Alasannya New Zealand itu paling bagus selain Jepang. Dalam hal ini gitu. Ya, berarti Jepang itu kan memang sering bencana kan ya, iya. Tsunami. New Zealand juga sama kali ya. Sampai harus ada saking bagusnya manajemen bencana itu. Iya mungkin ya. Jadi mendatangi negeri bencana malah ya, Ustaz. Itu juga mengancam nyawa kayaknya itu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi masya Allah kalau memang sudah dipastikan itu ya Bismillah lah. Yang kedua adalah perkara yang ditanyakan tadi bahwa bagaimana batasan aurat kan gitu. Iya. Ya, dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna." Dan janganlah para wanita itu menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau kepada ayah mereka, au abai bu'ulatin, atau ayah dari suami mereka, au abnaihinna, atau anak putra-putra mereka, au abnai bu'ulatin, atau anak-anak laki-laki dari suami mereka, berarti dari mungkin dari istri sebelumnya, istri yang lain. Au ikhwanihinna, kepada saudara-saudara laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki putra dari saudara-saudara mereka, au bani akhwatihinna, atau putra dari saudara perempuan mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita, au ma malakat aimanuhun, atau para budak. Di sini para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat frase au nisaihinna, wanita-wanita. Karena di sini ada ihinna. Iya. Ya, ada domir hinna situ. Apakah hinna situ domir itu adalah membatasi kepada wanita-wanita mukmin saja? Iya. Atau termasuk wanita kafir? Ya, di situ perbedaannya. Kalau kita merujuk kepada pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa hinna itu kembali kepada khusus kepada wanita muslimah saja. Sehingga dari sini mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa wanita muslimah tidak boleh menampakkan aurat kepada wanita kafir kecuali sebagaimana aurat kepada laki-laki yang ajnabi, yang asing, berarti selain ilal wajh wal kaffain, selain wajah dan kedua telapak tangan. Iya. Gitu. Jadi itu pendapat pertama. Yang kedua adalah enggak. Ya, enggak. Ini ihinna ini adalah mutlak. Mutlak laki-laki, wanita muslimah dan wanita yang kafir. Iya. Karena mereka yang penting adalah merdeka. Karena di situ tidak ada pembatasan itu bagi yang mengatakan bahwa enggak, ini masuk semuanya. Yang penting merdeka. Kalau kafirnya dibedakan nggak, Ustaz? Kafirnya harbi sama zimmi. Kalau kafir dalam konteks apa kita fikih itu tidak dibedakan, tetapi kalau dalam riwayat yang ada itu memang selalu dikaitkan dengan kafir zimmi. Karena kan konteksnya kan wanita itu pada saat dulu ketika ada Darul Islam dan Darul Kufur itu kan mereka interaksinya dengan kafir zimmi kan. Ya, tapi kemudian dari situ ya sama saja baik harbi maupun zimmi, dalam konteks bahwa wanita muslim ini seringnya ketemu dengan siapa? Pasti tentu yang zimmi kan. Artinya kalau dengan wanita kafir harbi yang bukan zimmi, ya bahasa dengan mereka maksudnya peluang apa wanita muslimah bisa bertemu dengan mereka, kan harus kira-kira di mana? Seumpama kalau ini, Ustaz, sekarang itu ada tren Islamofobik misalkan. Gimana nih sikap kita ini buat perempuan-perempuan di luar sana yang antipati sama Islam? Yang antara zimmi atau harbi pengkelompokannya kan kita belum bisa mengkelompokkan secara jelas seperti itu, tapi ada etikat sifatnya harbi gitu. Memang saat ini kan kita hanya bisa mengelompokkan bahwa ada negeri muslim dan negeri kafir, serta kemudian negeri kafir yang jelas memerangi kaum muslimin. Ya, jadi ya kan pembatasnya itu harusnya memang keberadaan Darul Islam itu. Jadi memang kita menarik kan gitu. Satu sisi teman-teman kita ya yang kuliah di negeri Eropa kan gitu, itu sebenarnya kalau saya berharap sendiri, punya harapan sendiri mereka yang ke sana. Karena faktanya ini King, ini banyak yang kemudian ditemukan, kan kita kan negeri muslim terbesar di dunia kan gitu kan ya. Iya. Ya kan, dalam benak orang itu Indonesia loh, kalau nama baca Quran pasti udah lewat lah kan gitu ya, udah bagus lah gitu. Ternyata ketika mereka datang ke sana, misalnya kok kayak di Inggris, yang di sana di Inggris kan banyak wanita-wanita mu'alaf. Iya. Ya, yang berpendidikan. Berharap mereka itu bisa mungkin belajar baca Quran. Ternyata yang datang dari Indonesia juga ada bermasalah gitu. Bukannya malah ngajarin mereka baca Quran, malah menunjukkan Islam itu nggak ada pada diri mereka. Ya, jangan bicara Al-Qur'annya, belum bicara pakaiannya. Terus maksudnya mereka anomali sekali gitu kok. Apa ini negara muslim terbesar di dunia gitu. Baca Quran aja masih
nggak diharapkan gitu. Ternyata mereka dari sana juga malah menyerang agamanya sendiri, itu bermasalah. Jadi artinya kayak Mbak Meta ini itu saya pribadi punya harapan tersendiri bahwa ketika di sana ya, ketika ketemu muslim-muslim saudara kita yang mungkin mu'alaf ya, khususnya yang di sana, maka itu jadikan circle gitu, bahwa jadi peluang dakwah gitu. Ya maksudnya tunjukkan bahwa kita ini ibaratnya kalau ada persaudaraan itu kita itu kakak paling besar gitu. Kita harus menunjukkan kita itu bisa merangkul mereka gitu, bahwa nggak semua yang misal dibayangkan bahwa Islam itu menakutkan gitu ya, kemudian mengekang, itu tidak benar kan gitu. Tidak benar. Buktinya saya datang ke sini ya dengan misal pakaian tertutup, dan ini Islam itu gitu. Jadi harus menunjukkan, harus berani kan gitu. Harus berani dan menguatkan mereka gitu. Jadi datangnya kita menguatkan mereka. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa yang mau ke sana itu harus kuat dulu gitu. Kuat enggak? Nah, di sini kemudian sebelum berangkat itu memang menguatkan dulu sih. Mudah-mudahan di sini sudah kuat ya, nanti saling mengingatkan gitu. Gitu. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Jadi ada dua pendapat gitu. Ya. Jadi ada yang mengatakan kemudian mutlak nggak boleh. Ya, jadi aurat wanita muslimah itu di depan wanita kafir itu seperti dia di depan laki-laki yang asing. Ada yang mengatakan tidak. Aurat wanita muslimah itu sama dengan orang kafir, wanita kafir sama dengan wanita muslimah, yaitu adalah baina surrah wa rukbah. Jadi seperti aurat laki-laki. Jadi di antara pusar dan lutut. Jadi dari ujung kepala sampai sebelum pusar itu boleh dilihat. Kemudian dari di bawah lutut sampai ujung kaki itu boleh dilihat. Ya. Tetapi ada satu pendapat yang menurut saya ini juga harus menjadi menggabungkan pendapat itu, bahwa ketika dikatakan nisaihinna ini ya, di situ dikatakan ada ayatnya, depan ayat itu wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Jadi ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa aurat wanita ya, jadi itu sebenarnya sama dengan pendapat kedua, bahwa aurat wanita muslimah sama dengan di hadapan orang wanita kafir sama dengan wanita muslimah, sama. Cuman kemudian batasannya ini agak beda. Jadi kalau tadi batasannya kan ada yang mengatakan pokoknya yang mengatakan di atas pusar itu boleh, berarti maaf ini payudara boleh dilihat sama wanita. Tetapi ini kemudian ada pendapat kedua, enggak. Karena Allah katakan situ wala yubdina zinatahunna. Jadi yang boleh dinampakkan itu ya antara wanita dan wanita, baik wanita dengan mahramnya, itu adalah tempat-tempat tubuh yang di situ melekat perhiasan. Iya. Iya, khusus perempuan gitu. Iya. Jadi tempat perhiasan atau mudahnya tempat di mana bagian tubuh yang dibasuh wudu. Ya, misalnya kepala kan itu bisa tempat perhiasan, ada mahkota gitu. Kemudian telinga itu bisa anting, tangan, gelang. Ya, artinya tempat-tempat perhiasan melekat itu boleh dinampakkan. Ya, kayak kaki ada pakai gelang. Ya, dengan pendapat ini mengatakan bahwa ya berarti nggak semua yang di bawah di atas pusar itu boleh, termasuk maaf ini payudara tadi nggak boleh, walaupun sama wanita. Apalagi mahram juga nggak boleh. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Tapi dengan catatan ya, ini dilihat kondisinya gitu. Maksudnya itu kan boleh dilihat. Boleh itu kan bukan berarti wajib. Iya. Ya. Maksudnya kalau ini adalah bagian dari dakwah kita menampakkan syiar kita ya, atau misalnya bagaimana kalau seandainya saya lebih baik menjaga gimana? Ya silakan, kan boleh, itu bukan berarti harus ditampakkan. Iya. Teman-teman mungkin dipahami bahwa ketika dibolehkan bukan berarti dibuka aja begitu ketika di rumah, bukan. Kalaupun dia tetap pakai jilbabnya atau khimarnya, ya silakan gitu. Karena kan ada kehidupan wanita itu kan ada dua. Kalau umum udah mutlak, dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kehidupan khusus itu kan ada ketentuannya. Bahwa ada ketentuan khususnya bahwa dia boleh menampakkan aurat yang biasa nampak perhiasan. Boleh, bukan wajib. Misalnya memang kondisinya suatu saat misal
nggak bisa dia tiba-tiba gitu, ya. Maksudnya nggak mesti dia harus lari gitu. Kalau memang perempuan depannya, ya udah, biarkan aja tampak gitu. Tapi kalau misalnya tetap di dalam rumah itu dia menutup auratnya, ya itu nggak apa-apa. Jika misalnya itu untuk lebih selamat. Kenapa? Karena kan tadi kan disampaikan bahwa kita tahu bahwa tadi ada di situ gerakan LGBT gitu. Bahwa dengan pakaian kain kita ingin menunjukkan satu sisi menjaga diri kita. Ini mereka juga akan menjaga gitu. Hati-hati, maksudnya nggak akan mungkin sembarangan dengan kita. Gitu. Ya, itu yang kedua gitu. Yang ketiga, ini yang penting juga kan, bahwa Nabi sendiri kan sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di zaman yang di akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Dalam hadis sebutkan, badiru fitanan badir bil a'malis salihah. Jadi segala kalian dengan amal soleh akan datang fitnah seperti gelap malam yang gulita kan gitu. Jadi gelap malam gitu, nggak tahu dia mau kemana ini. Nabi kemudian mengatakan asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Ada orang yang ketika subuhnya dia beriman, tapi ketika sorenya dia kafir. Ada yang ketika sorenya iman, tapi kemudian di pagi harinya dia kafir. Kemudian dicontohkan salah satunya apa nanti akan ditemukan, yabi'u dinahu bi'arabinad dunya. Dia akan menemukan orang-orang yang menjual agamanya untuk sekerat dunia yang hina ini. Artinya apa? Bahwa di antara fitnah yang paling Nabi takutkan itu adalah fitnah agama ini. Maksudnya bagaimana ketika Nabi menjelaskan ini, ada orang-orang yang kita temukan menggadai akidahnya. Artinya disinilah kemudian pentingnya ya bagi Mbak Meta yang kesana menjaga agamanya gitu, mencari kalau boleh ada circle di sana, buat circle gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa, berarti circle yang sini dibawa ke sana. Maksudnya kan sekarang dunia online gitu. Bisa online. Gitu kira-kira gitu. Iya. Jadi kalau ini kan masih pertanyaan pertama ya, Ustaz. Jadi kalau menurut antum sendiri, mana yang lebih rajih antara kita sebagai akhwat menutup di hadapan non-muslim secara utuh, atau bisa pakai mihnah di hadapan non-muslim? Antum sendiri yang mana, Ustaz? Jadi kalau di kehidupan umum jelas nggak ada pakaian mihnah. Dia harus memakai pakaian yang sudah ditentukan, yaitu jilbab, yaitu pakaian kurung kan gitu, milhafah. Kalau asrama masuknya umum atau khos tuh asrama? Kalau di asrama enggak kan gitu. Itu kan kehidupan khusus di dalam kan gitu. Kehidupan umum itu berarti ya di luar rumahnya. Di luar rumah. Ya, publik. Ya kehidupan publik. Adapun khusus, maka kalau ditanya kan gitu, bagaimana asalnya dia boleh memakai mihnah. Boleh ya, sebagaimana dia di rumahnya menampakkan ke ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-laki mahramnya lah. Dia pakai pakaian dalam rumah. Mihnah itu kan dari kata pakaian apa mihnah itu? Iya, kaos. Mihnah lah, itu kan kaos. profesi sebenarnya. Kaos lah. Bukan Kaos. bikini ya, bukan daleman, bukan daleman ya, beda ya. Bukan. Jadi teman-teman kalau benar dengar kata mihnah itu ada namanya pakaian dalam rumah di kehidupan khusus, ya dalam rumah. Itu diambil kata mihnah. Mihnah itu dalam bahasa Arab disebut dengan pakaian orang itu bekerja dalam rumah. Profesi, mihnah itu artinya profesi. Misalnya dalam bahasa Arab ditanya, "Ma mihnatuk?" Apa profesimu? Misalnya, "Mihnati tabib." Profesiku sebagai dokter. Jadi artinya mihnah itu pakaian wanita yang dia beraktivitas dengannya di rumah itu yang biasa dipakai. Sehingga ya diantaranya ya contohnya ya seperti daster gitu kan ya. Pakaian kaos kan. Benar. Ya. Gitu. Berarti nggak boleh pakai ini ya, celana pendek, celana selama ya kelihatan paha itu nggak boleh ya. Nah itu udah ambang batas. Kan tadi saya bilang ada 3 pendapat. Pendapat pertama, seluruh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, seluruh kemudian kecuali telapak tangan dan wajah, dan apa-apa tempat perhiasan melengkap. Yang ketiga Yang ketiga itu antara pusar dan lutut. Berarti di atas lutut itu nggak ada yang membolehkan, sepakat mereka. Jadi
tiga pendapat itu menghimpun bahwa mereka sepakat nggak boleh terlihat antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalnya nggak boleh, misalnya sama wanita itu melihat paha. sama-sama lihat pahanya, nggak boleh. Oh, paha malah lebih ini ya daripada dada ya. Iya paha, iya dada, ya itu, ya. Kalau pendapat ketiga dada boleh dia, tapi lebih urgent kan paha lagi, ya. Antum ini nggak buat-buat Iya. sendiri kan hukum fikihnya? enggak. Oh, enggak. Gitu, kayak. Iya, ya, kita Karena apa percaya namanya aja. kalau dilihat dari pendapat yang paling tiga itu yang paling ringan itu seperti aurat laki-laki. Baina rukbah wa surrah, baina surrah wa rukbah, di antara apa namanya? Pusar dan lutut. Berarti itu yang paling ringan. Ya kalau berdasarkan pendapat yang paling ringan ini ya dada itu boleh dilihat. Cuma ke pertanyaan, kita kan bicara muru'ah. Kan ada hukum yang lain tentang muru'ah, tentang kehormatan kaum muslim ya. Kemudian bagaimana dia muru'ah. Nggak mungkin kemudian dia sengaja bertelanjang dada di depan wanitanya. Karena Nabi apa itu bagian dari muru'ah, kan nggak mungkin kan gitu ya. Iya. Yang ya gitu. Mungkin ada kompetisi dalam asrama, Ustaz. Itulah. Jadi pertanyaannya, jadi mana yang menurut saya apa? Jadi urutannya begini. Kalau kondisi Mbak Meta itu bahwa ketika dia misalnya di awal-awal, saran saya tetaplah dia di dalam rumah itu pakaian sempurna. Oh. Ya, jadi dia harus apa namanya searching dulu gitu orang-orangnya seperti apa ini. Oh iya, lebih gitu. Ya, memang kebanyakan ulama yang saya baca cenderung ke itu ya, lebih aman sih mungkin ya. Lebih aman, searching dulu gitu. Searching dulu orang-orang aman nggak, kan tadi kita punya prinsip menjaga agama itu lebih utama. Kalau udah aman mereka ya apa namanya, bolehlah kemudian diberikan perlihatkan, misalnya tadi yang tempat perhiasan boleh ngeliatkan apa rambut kita. Itu juga wanita-wanita yang aman. Yang aman. Ya kan, yang aman maksudnya kalau udah tahu terindikasi LGBT khawatir gitu. Sama ini juga Ustaz, khawatir tiba-tiba ada yang jepret, ada yang bikin video di-upload. Nah, itu juga resiko iya, kan. Mereka kan nggak ngerti agama kita kayak gimana. Iya benar. Hati-hati kita kan, benar tuh King. Jadi itu yang saya bilang. Ada live kita lewat gitu kan ya. Kita harus memetakan dulu tuh, lihat selama itu orang-orang seperti apa dulu. Makanya di awal-awal itu jangan langsung memperlihatkan. Iya benar. Ya, gitu. Karena khawatir kan tiba-tiba ini yang Mbak Meta itu kan gitu. Dia nggak tahu kan. Iya, ntar dikumpulin dari ini ya, dari live temennya yang lewat dia, yang ke foto gak sengaja, udah jadi album baru-baru masuk ini kan biasa kan apa namanya perkenalan kan gitu. Dia video kan masuk YouTube, oh ini masuk baru kan nggak tahu kita. Dan ada motif ini loh, pemerasan loh kayak begitu gitu. Bisa jadi. Makanya kamera gitu. Segala macam apa namanya jalan-jalan kita itu masuk ke fitnah itu coba kita tutup. Oh, benar. Kan maksudnya kita kan fokus kepada apa yang kita kuasai. Maksudnya kita nggak fokus misalnya mau gimana mereka, pokoknya kita udah jaga diri kita. Tapi kalau dari awal kita itu udah bawa bukaan, kita berarti udah membuka itu semua gitu. Iya, itu bahaya itu bisa jadi ruang untuk diperas tuh kalau mereka nggak bener tuh. Iya. Mau fotonya apalagi saya sebar atau ini itu ngeri itu. Terkirim gitu. Apalagi kan mereka tahu, tadi kan kita tahu mereka Islamofobia. Tahu sendiri kita pakaian begitu, bisa ini kan habislah kita kan. Oh iya. Dia kirim aja sama teman laki-lakinya. Teman laki-lakinya ini yang Islamofobia, udah selesai. Selesai udah. Gitu. Iya. Habis itu hidup seolah-olah. Berat pasti itu. Naudzubillah ya, mudah-mudahan masih bisa dilewatin dengan baik nanti mbaknya yang keluar negeri, Mbak Mita, dan juga teman-teman semua yang kuliah di luar negeri, mudah-mudahan aman lah ya dan tetap hati-hati. Terus ini Ustaz, bagian lesbi gimana Ustaz? Sama dengan kafir atau gimana Ustaz? Iya, lesbi itu kan dalam bahasa fikih namanya asyah. Ya, syihah. Iya. Ya, apa namanya? Wanita lesbi, yaitu termasuk apa namanya? Kriminalitas kan gitu. Iya. Apa namanya? Penyimpangan kan gitu. Bukan apa namanya? Yang dimana dia akan kena hukuman gitu. Cuman memang para ulama kebanyakan mengatakan bahwa syihah ini beda dengan al-liwat.
Oh, dibedakan. Iya, homo. Kalau homo kan laki-laki. Ha-ha. Ya. Kalau lesbi Kalau dibedakan. homo, liwat itu sepakat para ulama. Yang namanya liwat itu adalah bukan sekedar suka laki-laki ya, tetapi memang ada proses Iya, kalau pedang-pedangan ya. laki-laki perempuan ada zina. Ini kalau liwat itu memang masuknya, maaf ini, kemaluan dia ke lubang duburnya. Oh. Itu yang ada hukumannya. Iya. Tapi kalau Jadi itu harus ada wanitanya lesbinya juga memainkan lubang dubur, apakah nanti masuk hukumnya keliwat juga, Ustaz? Enggak, dia harus itu udah muhaddad, udah tertentu, harus laki-laki yang masukin. Maksudnya barang laki-laki. Jadi barang-barang asing dimasukin juga nggak termasuk ini kan? Nggak masuk liwat karena harus laki-laki. Iya, laki-laki iya. Maka ada ulama itu kan namanya liwat itu ilajul fardi ila dubur rajul. Aduh. Masuknya kemaluan laki-laki ke dubur laki-laki. Aduh. Vulgar ya antum ya. Waliyadzubillah. Hah? Kenapa Makanya ada itu menarik ya teman-teman, ada kok profesor menarik sih? Kok menarik buat antum? Iya. Kenapa? Menarik ya, Ustaz. Enggak, karena saya juga pernah bahas kitab namanya kitab tentang Nizamul Uqubat. Sistem persangsian. Ya, sistem persangsian dalam Islam kan itu ada masuknya hudud, jinayah. Ya, namanya saya kuliah di syariah ya harus tahu lah. Kalau mau jadi kodi kan harus tahu penyimpangan itu apa hukumannya. Masa saya nggak dan definisinya apa, kayak mencuri. Iya. Nggak mungkin mencuri. Nggak tahu saya mencuri kemudian ada orang nyuri sendal, kemudian saya jadi kodi potong tangannya. Nggak bisa begitu kan? Maka definisinya juga jelas ada takarannya ya, nggak setiap mencuri potong ya. Mencuri apa yang mencuri pandang potong tangan gitu. Ya kan ribet juga. Kenapa? Ya. Mencuri pandang potong tangan gitu. Iya benar. Mencuri suaminya dipotong tangan. Iya. Ya. Jadi itu liwat ya. Jadi adapun wanita bagaimana dengan wanita yang lesbi? Maka kalau sudah terindikasi, udah pasti kita harus buat pembatas dengan dia. Bukan karena auratnya nggak boleh diperlihatkan, tapi mencegah doror yang dimana khawatir kita. Tapi kan kita teman-teman sekalian kan, yang saya tahu, yang nggak tahu ya, nggak tahu ya, lesbi itu beda nggak dengan homo? Kalau homo itu kan biasanya udah ada pasangannya kan? Iya. Dia melirik lagi nggak sama yang lain? Setahu saya nggak. Kalau lesbi gimana? Saya nggak tahu. Apakah kan tergantung mereka orangnya, Ustaz. Tergantung orangnya, Ustaz. Kalau homonya itu setia kayak buaya, ya satu cukup. Iya, kayak laki-laki, kayak ada suami istri gitu. Di perempuan juga ada gitu. Ada, Ustaz. Ada. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk having fun sama selain yang perempuan. Iya gitu. Kan tergantung kesepakatan aja. Gitu. Jadi bisa aja dia udah ada nih teman pasangan suami istrinya gitu. Habis itu dia selingkuh juga bisa ya. Loh, kadang pasangannya mereka berdua untuk nyari sensasi baru ngajak orang lain join. Ada begitu. Ya. Oleh karena kan ini dari hukumnya dari bab lain, bahwa bukan sekedar menampakkan aurat, tetapi mencegah mudarat dari mereka. Ya sehingga tidak ada peluang mereka itu. Ya kembali saya sampaikan gitu, kalau udah tahu itu lingkungan yang mendukung LGBT, bahkan memang datanya menunjukkan lesbi itu banyak ya. Iya. Maka lebih baik dari awal itu benar kita itu menunjukkan syiar Islam itu, walaupun di dalam kehidupan khusus gitu. Iya. Kecuali sudah memastikan teman kita ini adalah wanita yang terpercaya, maksudnya agamanya ya, kita ukurannya terus takarannya apa, agama, nggak ada yang lain. Iya betul. Karena kata Nabi apa dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Dalam bahasa Arab ya, kemarin kita bahas, bahasa Arab itu kan bahasa teman tuh banyak. Ada sadiq, ada ini segala macam. Kenapa kemudian Nabi menggunakan kata khalil situ? Bukan khalil Ridwan ya. Iya. Khalil itu berarti dari kata khullah. Bahwa teman yang akan mempengaruhi itu teman yang memang berkholwat dengannya, yang sampai berkholwat. Jadi makanya hati-hati teman yang kita yang memang senantiasa kita berkholwat. Maksudnya yang kita itu
ya apa namanya, mungkin satu kamar benar, Iya, mungkin ya udah tadi sama-sama tahu auratnya aibnya itu, gitu lah ya. Heeh, iya. itu harus benar-benar ketat kita, agama yang kita pilih, nggak ada lagi batas yang lain, nggak misalnya karena satu kuliah jangan lagi, satu kampus enggak, Iya, pilih agama gitu. iya. Itu udah apa namanya, guidance dari Nabi, itu panduan udah jelas, itu agamanya. Kalau udah bicara teman yang kholwat, yang satu kamar, itu agama pilih, Iya. jangan yang lain lagi gitu. Termasuk untuk curhat, pilih yang khullah Iya, itu benar. tadi ya. Pilih agamanya. Jangan asal Karena kan sampein masalah ke orang yang siap denger aja gitu, tapi yang siap secara agama juga benar. gitu ya. Karena kan teman itu kan yang membuatmu benar, bukan yang membenarkanmu kan gitu. Iya, ya benar. Jadi Mbak Salah Maita nanti tempat curhat. berarti Mbak Maita nanti seumpama butuh teman curhat dan di sana tidak ada, utamakan yang muslim. Kalau di sana nggak ada ya cari yang online yang di sini misalkan Online begitu. benar. Circle online ini tetap dijaga. Iya, 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 iya. Itu Circle guys. online ini harus dijaga, gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Berarti kalau ini lesbi secara aurat ya Stat, emang Iya. sudah selayaknya dia tutup gitu loh. Udah Iya, benar. gak usah mihnah-mihnaan udah gitu. Nggak lagi membuat peluang gitu. Ya Nggak apa? lagi. Berat kita kalau udah. Karena kan yang saya melihat langsung bahwa orang-orang yang suka sama jenis itu lebih parah daripada yang lain jenis. Maksudnya beraninya itu di Iya, publik iya. itu luar biasa. Ya udah biasa ngelawan fitrah ya. Iya. Heeh. Kalau yang pacaran itu kan masih nyata di sepi-sepi. Ini mereka itu ciuman di apa namanya, di stasiun. Ya Allah. Ini kalau saya maksudnya bukan lihat langsung, yang di video gitu. Ciuman. Oh, iya, iya. Ada yang video itu di lampu merah. Iya, iya. Laki sama laki-laki pelukan, ya Allah. Padahal Iya. kan perempuan juga kayak gitu kalau di maksudnya lebih parah mereka Iya, itu, lebih iya, berani, iya. hati-hati gitu. Benar, benar. Gitu. Iya, iya, iya. Terakhir Stat, ini karena udah azan nih, ntar lagi komat Stat. Pertanyaan yang kedua Stat. Itu Apa gimana, itu? gimana tadi kalau dia karena tempat yang aman itu wudhunya di dalam toilet, yang kemungkinan toiletnya itu kayaknya cuman ini doang, apa sih, tempat buang air besar itu namanya kloset. Toilet aja ya. Kloset Ya, sama aja. pancurannya WC. itu gimana sih kalau wudhu di situ ya gitu Stat. Oke. Pertama prinsipnya ya, yang namanya berwudu itu adalah dengan air suci mensucikan. Itu udah prinsip banget. Jadi misalnya air suci mensucikan, misalnya kita kan harus tahu bahwa ada 7 itu. Ada air hujan, ya, air sumur, ya. Jadi artinya kalau misalnya kita kita dihadapkan dengan kondisi tadi cuman ada di kloset. Kalau misalnya pas sholat itu turun air hujan, udah air hujan itu aja berwudu gitu. Ya tampung aja pakai apa gitu, atau langsung juga nggak apa-apa. Iya, Tapi Ustaz, anggaplah semua itu, nggak ada asumsinya. Nggak turun hujan, cuman ada misalnya. Jadi prinsip kita itu mencari fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Carilah yang paling baik kan gitu, bahwa air yang memang suci mensucikan itu yang paling aman lah gitu. Kalau ternyata tinggal kita lihat aja air yang keluar itu suci mensucikan enggak? Kan ini maksudnya air untuk nyebok itu kan, yang toilet duduk kan ya? Iya. Yang ada semprotnya itu kan setahu saya air suci mensucikan. Sehingga nggak apa-apa dia di situ aja berwudu saja gitu. Jadi maksudnya apakah ada larangan nggak, misalnya itu tempat WC? Nggak ada larangan. Yang paling pasti bahwa air yang kita gunakan itu adalah air suci mensucikan. Cuma memang diupayakan dia jangan di atas klosetnya persis mungkin Stat. Gitu. Oh iya. Iya, jangan sampai ya, yang nggak boleh itu yang udah ada di lubang klosetnya ya itu. Iya, jangan sambil nongkrong wudhu gitu ya. Sambil keluar pula itu kan juga enggak. Iya. Ini kayaknya toiletnya di luar asrama mungkin maksudnya. Iya, misalnya kan itu kan nyemprot kan. Iya. Kan banyak itu. Banyak tipenya. Ada yang nyemprot nembak jauh, ada yang nembak itu yang pendek. dia. Maka saran saya, ada yang nembak dari bawah kan? Iya. Mbaknya itu bawa botol aqua kemanapun atau tumbler. Mending ditampung. Mending pakai air itu ya. Atau curigen sekalian ya. Air, ditampung pakai tumbler.
Iya pakai aqua? benar-benar. Air dari wastafel itu kan lebih ini ya, Iya. lebih terhormat gitu Lebih loh aman. rasanya itu loh. Iya. Masa kita mau wudhu dari air yang nyemprot dari dalam kloset dari bawah gitu kan, gitu kan udah. Iya. Nah kayak itu kan mbaknya kan ini kan ceritanya kan manajemen bencana. Ya Iya, juga iya. harus membuat inovasi gimana kalau bencana itu air itu sulit. Berarti kan bisa dari tumbler. Nah, caranya kan Ini itu kan. ini dia sejak Bener nggak? kuliah udah bencana sejak awal sih, Stat. Dia Iya. menghadapi bencana. Nanti itu balik ke Indonesia sangat terlatih sih. Luar biasa. Ini berarti latihannya Mbak. Iya. Gimana saya tuh kalau terjadi bencana itu begini saya buat ada alatnya. Air itu bisa ditabung di mana? Nanti bisa ngocor air wudhu gitu. Misalnya kan kalau kita biasanya kalau normal biasanya itu di lubang-lubangi gitu. Oh. Biar keluar airnya kan gitu. Tapi buatlah nanti kreatif lah nanti pulang situ punya produk gitu. Ini kalau misalnya air susah begini gitu. Oh. Kan termasuk buat relawan yang mungkin susah nyari air ya disediakanlah gimana air yang minimal wudhunya itu wudhu yang minimal rukunya terpenuhi. Ini alatnya Iya. loh biar airnya nggak tumpah-tumpah gitu. Itu kan bisa jadi malah jadi tantangan gitu, challenge kan gitu. Oh, luar biasa. Oke, makasih banyak Stat. Mungkin itu aja Stat. Ya, Nanti lain Ya, kali baik. kalau antum ada waktu kosong lagi kita undang lagi Stat. Baik, insyaallah. Dan juga Siap. buat khusus buat Mbak Meita, kalau dari saran King ya sebelum berangkat benar-benar diistirahorohi sih, karena dari obrolan dari Ustadz Skandar tadi King kok ngerasa berat banget dan ini nggak sehari 2 hari kan hitungannya tahunan. Cuman kalau memang sudah ada kecenderungan dan kita sudah niatkan buat Allah, dari etikat sih King sudah ngelihat dia belum berangkat tapi bayangannya tentang ibadahnya, tentang kesulitan saya untuk menjalankan udah ada etikat baik nih, ini orang baik insya Allah. Dan juga perlu kebaikan ini jangan sampai terbawa dari lingkungan yang kemungkinan kita nggak tahu itu baik atau buruk. Kalau memang lingkungannya buruk, tetap nih jaga teman-teman yang ada di online, jangan lepas kontak, cari teman-teman yang si mbaknya ini Meita bisa akrab ya, bisa akrab, bisa nyaman, ya itu nanti kita jadi keluh kesah kita, teman curhat kita, ya teman ngobrol kita kalau kita ngerasa kesepian di sana. Dan juga mudah-mudahan juga King ngerasa potensi di sana dan ilmu adalah langka, dan King memahami bahwasanya ilmu itu emang haknya kaum muslimin. Haknya harta kaum muslimin yang hilang itu ilmu. Kalau ilmunya sekarang kaum muslimin gak punya, adanya di sana ya ambil. Itu insya Allah termasuk dihitung sebagai salah satu jihadnya kita, jihadnya teman-teman yang belajar ilmu di luaran sana. Dan mudah-mudahan ketika balik di sini Allah benar-benar mencatat sebagai sebuah amal yang tidak kecil. Mungkin itu dari King, dan makasih banget buat teman-teman sekalian yang udah nemenin, dan terutama buat Ustadz Iskandar. Masya Allah Ustadz Iskandar, makasih banget ya Ustadz. Cami-cami. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Oh iya dong Ustadz, siap Ustadz. Kapan ke studio, kabar-kabar kalau di studio Ustadz? Ya siap. Jadi memang kalau saya baru menemukan ini aplikasi baru nih, bisa kayak begini nih. Lo bisa dong. Oh iya. Iya siap. Ini yang dengerin antum ada 181 orang Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron Ustadz, jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan berkah semua. Ustadz Iskandar juga perlu diketahui guys, baru lahiran anak kelima. Kita doakan buat keluarganya Ustadz Iskandar yang banyak, dan terus iya, setiap ajaran baru akan bertambah orang sebagaimana trennya dari keluarga Ustadz Iskandar. Ya, perbanyak dan berkah Ustadz. Makasih, mungkin itu tapi semua. Gimana? Tapi kalau antum konsisten, antum itu bisa melampaui saya. Oh iya, insya Allah saat ya. tergantung partner kalau saya saat. Iya. Iya. Ya, makasih Ustadz, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.